Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri dengan NIM 1052 10211. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas MK Ilmu Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti alur dan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah alur dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum. Yang pertama, inisiasi. Proses dimulai dengan inisiasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, penyusunan naskah. Setelah inisiasi, naskah awal peraturan perundang-undangan disusun. Penyusunan naskah dilakukan oleh instansi terkait dengan tim ahli yang memiliki kewenangan di bidang yang relevan. Dan yang ketiga, harmonisasi dan koordinasi. Naskah peraturan perundang-undangan selanjutnya akan melalui tahap harmonisasi dan koordinasi antara instansi terkait. Dan yang keempat, pembahasan di tingkat eksekutif. Setelah harmonisasi dan koordinasi, naskah peraturan perundang-undangan akan dibahas di tingkat eksekutif oleh instansi terkait. Dalam tahap ini, naskah dapat mengalami revisi, amandemen atau penambahan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari instansi terkait. Dan yang kelima, pembahasan di tingkat legislatif. Setelah pembahasan di tingkat eksekutif, naskah peraturan perundang-undangan diajukan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. DPR akan membentuk panitia khusus atau panitia kerja yang terdiri dari anggota DPR untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap naskah tersebut. Dan yang ketujuh, pembahasan dan pengambilan keputusan. Setelah melewati tahapan pembahasan di komisi dan fraksi, naskah peraturan perundang-undangan dibahas secara pleno di DPR. Pada tahap ini, anggota DPR dapat memberikan amandemen atau perubahan terhadap naskah. Dan ke-8 yaitu persetujuan. Setelah pembahasan selesai, DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap naskah peraturan perundang-undangan. Jika disetujui, naskah akan diteruskan ke Presiden. Dan yang 9, penandatanganan dan pengesahan. Presiden sebagai pihak yang berwenang akan menandatangani naskah peraturan perundang-undangan. Setelah itu, peraturan perundang-undangan tersebut dikirim kembali ke DPR untuk mendapatkan pengesahan. Dan yang 10, pengesahan. Setelah naskah peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Presiden, DPR melakukan pengesahan secara resmi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR dan dihadiri oleh anggota DPR. 11. Pengumuman dan pemberlakuan. Setelah mendapatkan pengesahan, peraturan perundang-undangan diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia atau media publikasi resmi lainnya. 12. Evaluasi dan amandemen. Setelah peraturan perundang-undangan berlaku, pihak yang berwenang dapat melakukan evaluasi terhadap implementasinya. Jika terdapat kelemahan atau perlu perubahan, peraturan perundang-undangan tersebut dapat direvisi atau diamandemen untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya. Baiklah, demikianlah yang saya bacakan tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baiklah, demikianlah. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.